Ini mentok ya? Injak aja om, nggak apa-apa. Injak aja nggak apa-apa, naik. Kalau yang boncengan juga sama, ini naik, udah. Memang dia disediakan, ini semi adventure kan, semi adventure bukan adventure full. Lebih gaya, motor minjem om. Mana yang punya nih? Bisa dipoto tuh. Jadi ini naik ya. Begitu yang bonceng jangan sesekali om lakukan seperti ini. Kalau yang bonceng naik, ayo beb naik beb. Iya, baru mau jalan. Iya, 2 jam pertama. Udah perjalanan jauh, ini udah Udah. Begitu dia naik gak ada apa-apa. Wah, bayangkan istri kita. Pernah jatuh. Pernah jatuh ya? Jatuh. Itu. Nah, jadi manfaatkan ini om. Duluan boncengan apa duluan kita? Nah, kalau itu bisa dua-duanya. Sah dua-duanya. Yes. Kan rata-rata teman kita di sini rata-rata udah pakai Lauron kit. Jadi kadang-kadang kalau standar begini kita naik, Tegak ya? istri naik, nah itu standarnya agak berat diangkat ke Iya. situ. Posisinya. Nah ini dia, ini yang menarik. Om Wahyu boleh ke depan. Om Wahyu boleh ke depan. Sini Om Wahyu. Karena Om Wahyu paling seksi di sini saya lihat. Biar kebagian di fotonya. Om Wahyu boleh naik. Om Wahyu saya anggap pasangan saya yang saya ajak jalan, ya. Ini request dari ketum nih. Ayo naik. Ini kondisinya udah loring kit ya. Ayo naik. Nah si boncenger pegang di sini. Pegang di sini dan dia bisa kalau pegang BH di belakang pegang atau kiri kanan pegang sini. Kita udah ada 2 kaki, standar samping sama kaki kita. Oke, yuk naik 3 2 1. Satu lagi. Lihat gak kaki kanan saya? Ini nggak lepas dari yang belakang. Oh, Iya. ngerem. Nggak lepas dari rem belakang. Berlaku nggak di jalan turun ataupun tanjakan? Berlaku om, karena ibarat mobil ini rem tangan udah main. Yes, tetap jaga-jaga. Tangan posisi Kalau yang depan masih aman. Kita tunggu balancing dari belakang yang tiba-tiba dia naik. Tapi ditopang dengan standar samping. posisi tangan. Tangan untuk yang boncengin ya. Yang enggak Yang mana naik, pegangin aja, pentokin, jangan sampai jalan. tangan kanannya. Kanannya tetap masih free, belum ada. Jadi begitu dia naik, Pegang rem ini depan. nggak usah, ini aja pentokin. Kalau kita pegang ini, itu enak. Kita coba ya, kita naik ya. Ayo, 3 2 1. Dia nggak ada beban. Beliau naik juga nggak ada. Atau satu lagi kaki ngangkat, kasihan pinggang. Nah, Om Ketom tadi nanya, ini dirinya agak berat karena udah loring kit, gampang. Om, ini kesini Om. Ini lebih enteng. Tuh. Dibanding, Ya, tadi Om Dep juga cerita. dibanding ini yang begini. Ini baru pembonceng ya, belum barang bawaan di belakang. Mau seberat apapun motornya, ini ringannya. Pentokin, tarik, tuh, ini lebih enteng. Itu baru tahu tuh. Ditambah, Beb kamu kan. Apa dong? Dipantati gitu. Dapat nggak nih? Dapat. Ya? Jadi biarkan dia naik, pegang, udah naik, ini nyaman ya, naik ya, nggak merasa kebingungan. Lanjut jalan. Udah, pas turunnya sama, turunnya juga sama. Begitu kita udah sampai yang dituju, ini kan jalannya. Udah. Ini saya nyambung sekalian ya. Posisi saya tidak sampai dengan motor. Oh gitu. Om, jangan patokannya itu motor ideal seperti ini, enggak. Kalau memang nggak ideal di kita, jangan sungkan, geser pantatnya. Ya. Setengah. Saksinya om, salah dikit. Geser pantatnya. Karena begitu dia motor jalan balancing dapat, ini tinggal geser pantat aja. Mau berhenti, udah. Sekelas bule pun sama, patokan diri di atas motor cross, itu bukan dua-duanya begini. Di motor cross pun dia ada bangku, ada bangku, ada jongkok. Jadi patokannya bukan, wah motor yang 1000 cc GSX tinggi, enggak, geser aja. Malah lebih nyaman di lampu merah seperti ini. Dapat, pas turun, kondisinya turun sama, ini pentokin. Lagi-lagi ini. Oke, turun Beb, silakan. Pegang BH-nya. Pegang BH-nya. Mana Beb? Kasih oplosan. Simpel ya. Mulai pulang nanti kita coba. Udah, belum ada box segala macam itu nggak berat. Pentokin, Pak. Pentokin, geser. Ini lebih enak dibanding yang seperti ini. Ini lebih berat. Geser sama. Geser pun sama. Geser ada box ya, jangan ada pembonceng di atas. Geser pun sama. Kalau geser seperti ini Om, kadang-kadang
Kita lelah nih udah nyampe finish, disuruh parkir pula, mundur pantat. Alah, kesel banget. Gak ada vale apa ya kan? Pas kita mundur, ini terpisah dari sini. Hati-hati Om, ini suka kelepas. Ini suka kelepas. Jadi caranya gimana? Ini tempelin ke sini. Oh, Tempel ke miring. sini. Ya. Kalau Om seperti ini mundurnya, oke masih aman. Kadang-kadang kelepas kita Om. Kelepasnya bukan dari badan. Kena batu, dia setak, dia langsung hilang keseimbangan. Tempelin ke sini. Tuh. Lihatinnya dulu Geser. apa contoh. Tuh. Oh. Jadi yang bergeraknya motor tuh dari badan kita. Dia tinggal ngerahin. Gitu. Ini dia. Oke, punya perut gampang tuh. Baru mau bilang. Baru tahu perut. Standar tapi jalan. Kebayang nggak? Kebayang sama kita jangan kosong. Kebayang ada box. Itu berarti minta ampun. Tapi begitu ini seperti ini. Tuh. Ini tangan kita hanya buat ngarahin motor aja nih. Dapat nggak? Ya. Udah baru standar samping. Sampai sini ada pertanyaan. Yes. Pada yang dinyalain kayak tadi tuh, itu bahaya. Dinyalain, Kayaknya tuh Om Joko berapa? terutama nanjak. Kalau nanjak, Berapa? enggak. Keadaannya keadaan lagi parkir atau lagi nanjak ya. Dan posisi udah turun dari motor ya. Udah turun dari motor ya. Bisa aja Om. Balik lagi. Karakter kendaraan ini Anda udah paham. Karakter kendaraan udah paham. Satu, begitu di bawah motor, cengkeraman dari tarikan rem depan jangan 1 kilo. Sedikit aja halus. Contoh saya mau parkir ke kiri. Parkir ke kiri. Kalau saya dorong kan berat. Udah capek. Selain yang tadi ini, manfaatin ini aja. Lepas 2 jari, syukur-syukur 1 jari. Yang 4 jarinya apa? 4 jarinya buat megang ini Om, bobot. 4 jari Anda pegang. Hanya ini yang nahan bobot beratnya kendaraan. Ini dia nih. Oke. Masuk. Saya mau parkirnya agak nanjak ya. Maju. Oh, udah enak banget Om, motor nempel, kita nggak perlu dorong. Udah, matikan mundur. Pak, kurang maju dikit Pak. Kan dari tadi. Enteng ya. Naik harga jualnya. Kalau saya sebisa mungkin kan motor berat ya kalau Yes. bawa box. Sebisa mungkin kalau parkir saya selalu template di otak itu parkir mundur. Jadi pas Yes. posisinya gampang. Yes, bener. Cuma kadang-kadang pas mau majunya kan kita dorongnya berat. Manfaatkan hidupin mesin nggak ada masalah. Itu dia alasannya deh. Oh bukan. Hindarin tukang parkir. Bayar. Sampai sini aman nggak nih? Terlalu cepat nggak? Yes, masuk. Tadi naik kan nginjek ini. Nah, turunnya begitu juga atau glosor? Oh, sama aja. Turunnya sama. Yang pasti standar sampingnya harus turun dulu. Sebenarnya nggak turun nggak masalah Om. Nggak turun nggak masalah. Tapi kunci stangnya. Nggak pakai standar samping juga bisa. Tapi kunci stangnya. Syukur-syukur bisa masuk gigi. Dalam keadaan mesin mati ya. Ini nggak masuk gigi deh. Oke. Kunci stangnya. Itu kunci stangnya. Ini tarik aja Om. Tuh. Tapi fisik kita nggak selamanya lagi sehat nih. Kalau ini kan lagi sehat nih. Habis makan, sarapan, ngopi, seger. Begitu udah 2 jam sampai Tasik, Garut istirahat, udah beda. Angkatan paha udah nggak tinggi lagi. Jadi ideal udah paling aman ini udah. Udah paling aman, simple. Tapi hati-hati untuk yang hobi main off-road, semi off-road, hati-hati ya. Ini bikin licin. Oh iya. Kadang-kadang kita kepleset bukan kesalahan kita, kaki kita lepas dari karet. Betul. Makanya di sini disediakan dia baut buat buka. Itu ada gripnya. Itu ada gripnya. Jadi ini bisa dicopot Om. Dia kunci tuh. Nah, taruh di belakang box, udah. Begitu udah ketemu jalan on roadnya panjang, pasang lagi. Jadi ini hati-hati nih, ini bisa jadi penyebab juga. Ya. Masih ada 98 hadiah. Ayo tanyain semuanya. Om. Ya. Sabar. Yes, Om. Nyambung tadi. Lowering kit dan sok depan turun. Ceper banget. Nah, itu ada unitnya, silakan dicoba. Nah, saya selalu terkendala saat start awal kayak tadi. Tapi saya udah mengenali karakter saya dan kendaraan. Saya selalu awalan 2, karena kalau standar
kita ini saat boncengan naik itu pasti nggak bisa distandarin karena ceper. Kira-kira safety-nya gimana baiknya? Yang ceper banget gitu. Naik lagi. Kita anggap Om Wahid tadi udah naik, ya kan? Ini ke sini ya. Ya kan? Ini pantat Om ada di sini, Om, bukan di sini. Pantat Om ada di sini. Sekali lagi ya, kalau Om di sini ya emang agak berat, tapi kalau di sini, ini kita dorong tuh. Yang dorong ini sekarang. Tadi ini ya. Ini dorong kan? Coba praktek. Ini yang dorong. Tapi kalau Om tadi bilang agak susah, yang dorong sekarang ini nih, ke atas lagi. Tuh. Udah pindahin nih. Nah, iya, itu suka nyantol. Iya, suka Ini nyangkut. pindahin pantatnya ke sini, Om. Tujuannya biar ini napak. Udah, ini baru nyampe. Males kita emang ya. Again ya. Kita pokoknya nempelan. Again. Kalau yang awal ini agak berat, udah tutup close. Sekarang ini, awalnya kan ini kan. Ini hanya bertumpu di sini. Ini nggak main. Nah sekarang problemnya adalah susah naikin standar. Ini. Angkat, turun, dorong. Pindahin langsung ke sini. Nah ini pantat pindah nih. Yang tadi ke sana pindah ke sini. Ngangkat standarnya kan kaki udah nyingkrang gini. Ini bisa. Nggak nyampe. Satu lagi Harus coba. Jangan sampai pasang standar 2 yang turun begini hidrolik. Berjalan. Lagi rame. Jangan sampai pasang. Kenapa? Nggak enak kamu Wahyu. Jadi pindahin posisi badannya Om. Apalagi Om udah agak turun, udah enak banget. Tinggal geser kanan kirinya udah enak. Kalau ini standar ini. Itu ada kalau mau, kalau menurut. Kan lagi megang kamera. Ada lagi nggak? Udah semalam. Mau lagi ya udah. Ayo siap. Oh ini masih tema ini ya? Tadi mau nanya. Gimana? Motor nggak turun. Bisa, asal ada yang bantu. Bantu narikin atau dorongin. Karena jujur Om, untuk awal mungkin kita oke ya. Ini yang saya terapkan adalah begitu udah perjalanan jauh nih, fisik udah pasti agak turun. Dan kita masih ada sisa waktu untuk perjalanan pulang, save deh tenaga. Karena itu biasa ditemui kalau kita nyasar, muter nih kan, muter nggak dapat, kita kan mau nggak mau kaki mundur. Turun dari motor, itu lebih save tenaga. Seperti ini tadi, turun dari motor. Atau cara gerilya paling gampang. Tapi Om Wahyu gini nggak putar balik? Standarin. Boleh. Standarin puterin. Ntar dulu, yang punya motor ngeliatin soalnya, takut. Kalau yang paling simpel ya puterin. Tapi kalau Om di atas motor mundur, agak berat Om. Tapi enak, kakinya panjang. Kakinya enak. Kalau pendek. Jadi lebih baik hemat tenaga, mundurnya udah di atas. Tapi kalau yang emergency banget ya tadi tarik, ini dia. Oh gitu. Oh bengkok Kak? Nggak akan, dia udah ciptakan itu memang seperti itu. Lagi mana badan kita yang 80 kita bolak-balik naik turun, nggak akan. Coba sekali lagi. Cuman pas putar baliknya ingat, si pembonceng suruh turun. Kebanyakan ngisi diputar-putar gini lah. Suruh turun. Nah, ini lebih simpel. Kita putar lagi deh. Tapi balik lagi ya, pondasi bawahnya lihat dulu. Takutnya ambles. Dapat ya? Coba lagi Om. Ancep nih. Oke, ada lagi? Masih banyak hadiah, masuk. Izin ini untuk antisipasi jatuh bego biasanya kalau kita lagi ditanya Pintar dulu. Harus pintar dulu. jadi posisi kan kemarin saya kejadian jadi pas jalan pelan mau menghindar itu pas agak berhenti saya mau ngambil kiri mau nerus jadi agak posisi kaki sama ini beda tinggi. Injak angin. Iya. Sebutannya injak angin. Kenapa selalu jatuhnya tuh ke kiri ya? Kenapa nggak pernah ke kanan gitu loh? Pasti condongnya selalu ke kiri jatuhnya. Karena posisi awalnya gerak kita kan di kiri Om.
Kalau naik dari kanan kayaknya lebih banyak ke Harley Davidson kalau dari kanan. Iya, ke kiri. Karena memang mindset kita awal naik kiri dan ketika di jalan pun pasti mindset kita berhenti, nggak mungkin turun kaki kanan, pasti kaki kiri. Nah ini salah satu pergerakan yang harus dilakukan sih sebenarnya tadi. Begitu masuk gigi, kaki kanan harus di atas, nggak boleh di bawah. Ini pertanyaan Om bagus. Ini balik lagi ke rem depan yang tadi malam kita bahas. Ini saya buktiin sekarang. Makanya nyimak dong semalam. Woi, minggir deh. Lewat tuh. Ini izin saya belum pakai helm. Nah ini yang sering terjadi sama kita ya. Kita engine on. Udah, kita sendiri, kita jalan. Nah ini yang sering terjadi. Ketika kaki kanan di bawah, ini pasti nempel. Nggak mungkin nggak. Begitu kaki kanan di atas, ini pasti nempel. Satu sisi ini tembok, nggak kelihatan apa-apa. Tembok aja, baru mau keluar rumah. Baru mau jalan, ada objek depan. Itu pasti. Aman. Makanya yang tadi malam saya bilang, ini jangan standby. Nanti. Biasanya orang Indonesia akan sharing, ya. Om iya orang Depok Om. Orang Depok. Orang Indonesia akan sharing begitu kejadian. Bro, jangan kayak gitu bro. Kemarin gua baru ngerasain. Itu dia. Makanya antisipasi hari ini kita lakukan coaching. Yuk, kita mulai dari nol, tapi benar dengan urutan yang pas. Jadi jangan nunggu kejadian baru coba. Yes. Lampunya silo. Oh mati ya? Mati ya. Nah, sekarang saya rubah Om. Saya rubah yang idealnya ya. Serius dong. Mana kutal hitam? Tua-tua pada Nah yang ideal ini Om. Begitu Om mau jalan, masuk gigi 1, ini di atas. Ini di atas. Mau di lampu merah, mau di apa nih di atas. Di pantat saya geser ke kiri nih. Karena Om bilang tadi, size kita belum tentu bisa sama. Nah ini dia. Begitu mau jalan, Om ada apa-apa, saya kencengin malah sekarang. Itu nggak akan rubuh. Kenapa? Begitu ngerem belakang, sok belakang yang turun. Begitu mau jalan, tapi begitu ini dipegang, pindah momentum semua ke depan. Itu yang bahaya. Yang komplain istri. Kok ABS-nya kayak ABS-nya kok jadinya red. Dapat nggak Om jawabannya? Iya. Om Wahyu, kasih Om Wahyu. Udah? Udah habis. Udah. Udah dua dia. Oh, udah. Ada lagi Om tadi? Siapa? Dilewatin. Baperan Om. Udah kasih aja hadiah aja kasih. Kasih hadiah. Ada dekat. Yes, siap. Kalau itu kalau kita ngerem, kenapa boncengan maju gitu? Ayo. Tanyain boncengan. Kenapa maju? Tanyain pada. Kenapa maju? Nikmati aja. Biar dapat hadiah aja. Nikmati aja. Gara-gara itu, akhirnya jatuh. Kedorong ke depan. Om, yang bikin pergerakan belakang banyak maju ke depan adalah remasan depan Om terlalu banyak. Terlalu kaget sehingga yang belakang itu nggak pernah tahu loh Om, di depan ada apa. Nggak pernah tahu. Nah makanya yang dibikin sekarang mau kita asas terampil adalah di kita. Gimana caranya pergerakan tadi halus, gimana caranya si bebek naik juga enak, nggak merasa aduh bilang dong kalau mau naik kaget. Nah jadi dimulai dari sekarang nih, dibikinnya kita terampil. Nah saya kalau boleh koreksi, pergerakan rem Om terlalu banyak ngeremas. Nah balik lagi, ngeremas berarti ngeremasnya terlalu kaget, berarti apa? Om punya jarak analisanya terlalu pendek. Jauhin di arah motor merah ujung. Oke, di situ ada pasar, di situ ada keramaian. Om udah mulai cek spion, lakukan perlambatan halus. Di scanning Om, scanning, analisa. Nah yang bikin pergerakan rem banyak kaget itu jarak pandangnya pendek. Begitu jarak pandangnya pendek, analisa kita kagetan terus. Kamera tolong kamera. Nggak apa-apa. Makanya
jangan lihat di saya. Aurat terbuka. Oh ini senjatanya ke samping ya. Oke, Om, sekarang saya minta kerjasamanya Om. Om diri tegak kayak saya biasa. Lalu berdiri situ. Jarak pengereman. Om biasa bikin begitu. Ini tentang analisa. Om, izin lurus. Dagunya saya angkat. Nih, jangan pernah bawa motor dagu turun. Begitu bawa motor dagu turun, mata turun. Cobain. Ya, satu. Ini dagu rata, saya minta Om, ini banyak saksi nih. Bola mata Om lihat helm orange. Jangan dirubah ya, jangan dirubah sedikit pun. Saya mau tanya. Jangan dirubah ya, saya cuma nanya, jangan dirubah. Saya mau tanya. Dari sini Om, kelihatan nggak ada orang lagi foto? Samar ada orang di sini? Samar ada. Pak Ketum ada di kanan nggak? Oh dia mah di banyak-banyak ada terus. Padahal nggak ada iuran ya. Oke, tahan. Nah sekarang helm yang di bawah nggak usah dilihat, tapi Samar terlihat nggak? Samar kelihatan. Terlihat ya. Sekarang kita rubah. Ini berarti sejauh mata memanjang. Dia punya zona melihat, analisa, reaksi. Semua terscan sama dia. Om, tangannya ke depan, lurus, buka seperti ini. Asik. Pandang ke depan. Jangan Ya. ke. Buka. Kanan Lagi. Yes, tetap 12. Masih kelihatan tangannya? Mas. Enggak. Enggak? Sama Samar enggak. Oke, maju dikit. Kelihatan. Udah, dapat? Ya. Besok cek mata ya. Matanya kurang Dapat ya? belok. Ini udah samar hilang. Iya. Samar hilang. Samar hilang. Tambahin dikit, Iya. hilang. Yang kabur ya. Oke, tahan ya. Om, inilah zona pandang bilateral mata kita. Segini bidang pandangnya. Ini semua scan, atas bawah dapat nih. Benar Om ya? Iya. Ya. Oke, sekarang saya rubah. Dagunya tetap rata, hanya bola mata lihat helm saya. Oke, helm orange tadi kelihatan nggak? Motor di ujung kelihatan nggak? Habis selesai. Cewek kelihatan cewek tuh. Kasih tepuk tangan tuh. Waduh. Itu yang terjadi di jalan raya. Begitu kita riding, yang kita lihat apa? Spakbor motor temen. Helm motor di depan. Iya. Helm motor di depan. Itu yang terjadi, Om. Makanya kalau kita ngerem, kenapa kaget? Itu bidang pandangnya pendek, tapi begitu pandangan jauh ke depan, ini terlihat. Kita punya jarak scanning. Makanya saya bilang kemarin di kafe, begitu ngerem ini dulu yang dilihat. Helm orange di situ ada pasar. Helm orange itu lampu merah, cek kaca spion. Kalau saya memperlambat, belakang aman kan nih? Oke, memperlambat halus. Nggak akan Om namanya tabrakan begini. Gimana saya box 3 bawa istri, itu helm pasti akan jeduk terus. Belum lagi tanjakan kemarin tuh, wah indah banget tuh aspalnya. Tetap aman. Kenapa? Saya sesuaikan kebutuhan braking saya. Oh ini kecepatannya 60 nih, tapi saya pengen lem harus ya. Rem belakang aja dikit, lepas. Karena kalau saya pakai ini, dia pasti akan. Oh itu yang mengakibatkan banyak teman-teman yang kilometernya masih rendah tapi udah ganti kampas kopling. Bisa jadi. Masuk akal. Iya. Nih, ini dia. Goncangan yang tadi Om bilang. Begitu Om remasnya terlalu banyak, dia akan banyak. Ini yang terjadi Om. Nah jadi apa? Keputusannya ada di Om. Ini rem belakang, rem depan nih. Kecuali rem dadak beda cerita. Rem dadak tinggal tekan dalam-dalam, tangan Om buka. Kalau tangan Om ke bawah, Om akan high set terlempar. Buka tangannya. Bikin sombong. Ya, ini dia. Om dapat ya. Jadi lakukan pandangan sejauh mata memandang dirubah. Sekarang pengereman lebih halus. Lakukan kombinasi depan dan belakang. Ada lagi? Om Wahyu udah dikasih hadiahnya? Ada lagi? Seru nih. Habis? Oke. Kalau habis siap masuk. Pengereman kalau kalau udun turun. Jangan pernah tarik kopling. Turun batu. Iya, jangan pernah tarik kopling. Mindset kita tarik kopling tujuannya apa? Mesin nggak mati. Nah itu. Jangan pikirkan mesin. Kita lagi di zona bahaya nih. Mesin biarin. Kemarin saya sempat ada present siapa? Begitu Om Rakasa nggak yakin, kopling lepas Om. Dek, berhenti gearbox. Jaga dia malah berhenti. Tarik nafas dulu Om. Oke, aman, scanning aman. Oke, engine on Om. Engine on, jalan lagi. Begitu dia merasa belakang meleset dan dia nggak yakin, lepas Om, berhenti lagi. Stop.
Kalau berhentinya pakai ini, dia pakai akan glosor. Kenapa? Karena itu keramik kemarin. Tanahnya tanah keramik. Ini emang nggak boleh dipakai? Boleh. Kalau memang skill Anda udah mumpuni. Skillnya seperti apa? Ramasannya nggak harus 1 kilo. Remnya halus. Begitu remnya halus, shock breaker nggak akan banyak main. Tapi begitu remnya terlalu kaget, shock akan main, impact-nya ke badan. Wah, susah ya bawa motor. Bukan susah. Jadi yang tadi saya bilang, begitu jalanin gravel batu, ini lepasnya halus, biarin crawling jalan. Begitu Om nggak yakin, lepas, biar dia berhenti. Atur nafas, pas berhenti itu udah refresh buat otak kita Om, biar nggak terlalu tegak. Karena kalau dalam off-road, kalau udah jatuh sekali, udah traumanya terus tuh sampai finish. Oh, tadi gue jatuh. Aduh, tadi gue jatuh. Kemarin jatuh. Oh udah berarti. Jadi jangan sampai ada jatuh, mending kita pelan Om. 2 menit berhenti, atur nafas, relax. Jalan lagi, enjoy, aman. Gak yakin berhenti, tarik nafas. Om, kita ini penikmat Om, bukan atlet. Jadi gak ada target podium di depan sana. Penikmat, nikmatin. Pada mau nyampe duluan. Biasa, kopi Om. Ya, dapat Om ya? Oke Om Wahyu, boleh. Ada lagi? Siap. Ngumpulin gue jual lagi. Kita bonceng. Kan tadi kan dibilang kan jangan main kopling kan. Sedangkan kalau turunan itu kalau kita bonceng kan kepalanya kan lebih ke depan. Ke depan, betul. Nah itu gimana kita mengatasinya? Karena gini, ini pengalaman saya di gelar alam. Bener. Curam, terus sudah begitu berbatu, gitu kan. Licin, gitu loh karena itu gimana gitu. Apakah kita harus berdiri, tahan? Om sendiri? Dua. Berdua? Oke, berdua. Itu gimana untuk melewati mengatasinya? Gigi 1 udah ya? Kopling nggak dipegang ya? Turunkan pembonceng. Dari atas sampai bawah. Jangan sampai jatuh begonya bareng. Kurangnya turunin pembonceng. Izin, istri saya mana? Jalan kaki kemarin Om, di jalur. Karena saya harus evakuasi teman-teman, harus feedback. Aku nggak yakin ke atasnya, dia nggak yakin. Oke, jalan. Artinya saya juga mengurangi beban saya untuk jangan sampai jatuh bareng. Karena balik lagi, begitu jatuh, ini bisa dibeli. Tapi trauma ini, aduh. Besok, Wahyu ngajakin aku, nggak sesuai brosur. Kemarin gua jatuh, nah itu dia. Padahal jatuhnya simple, hanya kelalaian tadi. Turunkan istri biar dia menikmati hikingnya. Oh ini ya, oke sih. Besok diajak. Makasih. Tapi bener loh. Itu lebih takut. Kalau istri udah gak ikut, mohon maaf Om, jatah bensin berkurang Om. Jadi harus tetap ikut. Om ayo tolong di prepare. Ya, jadi mengurangi resikonya turunkan. Turun. Kalau Om gak yakin juga di atas motor, ada namanya bukannya bego ya, itu udah paling akhir Om. Udah paling akhir. Dan saya melakukan kemarin pakai 1002. Jalurnya hujan, keramik itu nggak jalan. Jangankan motor Om, kita jalan kaki aja kepleset, jatuh. Nah itu Om jangan di atas motor. Udah, masukin gigi, turunan licin keramik, itu motor masih jalan. Udah aja, nih kalau kayak gini free wheel dia jalan. Begitu saya merasa kencang saya stop. Oh, masih mati. Oh. Ini saya mau nyebut bego nggak sopan. Ini mau nyebut bego, tapi itu paling akhir. Paling akhir. Begitu ditarik, dia kan luncur nih. Lepas, stop. Oke. Jangan lawan rel. Dia rel nih. Jangan lawan naik. Kenapa? Profil samping ban kita nggak akan naik. Ikutin aja relnya, ikutin. Terus dorong. Kekencengan, lepas. Boleh nggak rem depan dipegang? Nggak akan pengaruh. Dia pasti akan glosor. Tapi roda belakang dia akan ngelok rasionya. Tak, berhenti. Turunan. Baru kemarin saya di Hambalang kejebak di atas karena syuting helm. Bawa yang 1000. Wah hujan, mati kita. Berat nih minta ampun Om. Ini gimana caranya? Depan tuh tanah udah nyangkut. Akhirnya bisa keluar. Tetap endingnya apa? Ya tadi turun dari motor, mati mesin, udah dorong, kekencangan, lepas. Oke, lanjut. Tapi seru hujan. Wah, seru banget Om. Nah, itu udah paling akhir. Besok izin Om, istri nggak akan ikut. Udah sekali aja. Oke, ada lagi? Monggo. Ayo, wajib. Ayo, siap. Nanjak boleh. Om, ini misalkan ya, kita agak kencang nih dari jalan aspal, tiba-tiba ketemu pasir lah gitu, gravel kecil. Nah itu teknik yang baik tuh gimana? Gitu. Lurus atau belok?
dua-duanya deh, ada kadang lurus juga saya bingung, kadang belok juga lebih ngeri lagi gitu. Om, jangan pernah lakukan action pengurangan gigi atau ngerem pas nikung. Yang benar adalah begitu Om lagi nikung pasir, tegakin motornya, lakukan perlambatan. Masuk tikungan, gravel nggak yakin, tegakin motor, lakukan perlambatan. Perlambatan ada dua, bisa Om dari gigi 4 ke 3 colok lepas halus, atau bisa rem depan belakang tergantung kontrol kondisi jalan Om. Tapi kalau kondisinya jalannya lurus, itu ada lubang yang nggak besar, hajar aja Om, tapi kempit tangkinya. Kempit tangkinya biar distribusi bobot tubuhnya tuh. Tangan buka. Rata-rata lubang itu penyebab jatuhnya apa? Dia menghindar dengan hitungan waktu. Oh, itu ada bobot yang tiba-tiba kesana loh Om. Untuk balik lagi ke sini tuh udah susah. Apalagi ada bonceng itu pasti akan kaget. Kemarin saya sama istri pulang dari Jogja, nggak sengaja, saya juga nggak sengaja. Itu scanning jalan aspalnya nggak taunya rel. Terbang istri ngelorot ke depan, nyatu kita di sini. Artinya scanning jalan tadi karena kita nggak familiar jalannya. Dulu kemarin nama jalan apa? Dendles ya, Jalur Selatan. Itu kejebak. Cuma karena dia memang sudah dapat brief berapa kali kalau jalan itu dapat dan sama masih kepegang sama saya. Jadi kalau kondisi jalan lurus, kempit, buka. Tapi direm nggak? Nggak usah. Lepas aja. Oh, ingat nggak? Di areanya pinggiran lubang itu pasir, Om. Iya pasir itu. Air isinya masuk satu mobil, airnya keluar nggak? Bukan air bersih, udah ada pasir, udah ada aspal sisa. Om rem, dia akan glosor. Oh, kan ABS. Iya, ABS. Tapi fisik Om belum ABS. Itu nggak detik loh, Om. Om, cara nyetel rantai di motor gimana? Dah selesai. Orang tidak akan siap ditanya, begitupun di jalan. Orang tidak akan siap hitungan detik. Saya barusan nanya tuh Maki. Loading kan, 1, 2, udah, apalagi di jalan. Durasi waktu begitu kita tarik rem, nggak nyampe 1 detik, 0, berapa second gitu, 0,8. Ya, oke, selesai. Ini rem nih, begitu tarik, dia menghantar kompresi ke kaliper bawah ya, minyak kaliper bawah ya, nggak masuk nih, harus ada mekanik. Oke, yang kedua apa? Refleks kita. Begitu refleks kita ngelepas botol, nih. Jatuh. Habis ngopi, enak, bagus. Tapi begitu 2 jam 3 jam ini nggak akan kepegang. Ini cepat. Ini nggak akan kepegang. Itu refleks yang tadi saya bilang. Ini nggak akan kepegang. Nah makanya begitu ada lubang tadi, jangan coba-coba ngerem. Refleks kita belum tentu siap. Nah ini sama kayak pertanyaan tadi. Hajar aja. Kalau yang belakang korban. Kaget. Ketampol. Refleksnya si pemunceng apa? Kempit pahanya sih. Oh, ikut saya. Halo. Tadi tuh. Oke, boleh naik. Makanya duduknya paling depan. Itu kalau duduk di depan ini ya. Ayo naik silakan. Pegang mana Oke, ntar lu sampai lupa materi apa sih? Emang kita kalau pelawak Sri Mulat emang kayak gitu tuh. Itu naik yang pertama, berasa kayak ibu daster. Aduh, terus saya mau ngomong apa tadi ya? Nah, oke, agak mundur sedikit. Nah, ini yang sering terjadi. Begitu kita pakai box, boncengan nyaman di box belakang. Ya, benar. Om, itu bobotnya jadi 2 Om. Distribusi bobot tubuhnya jadi 2. Dan ini lihat ya, ini nggak nyatu, ini 2 distribusi bobot yang terpisah. Makanya begitu ada jalan lubang tadi, dia akan terpental dan kaget. Syukur-syukur dia dapat refleks, maju udah nggak mungkin ya, karena kan dia kontal. Untung-untung dia dapat refleks, kempit. Lu peluk li. Jangan dong, saya gelisah. Syukur-syukur dia dapat refleks, kempit pahanya. Syukur-syukur. Kalau enggak, dia pasti akan mumbul bahasanya. Kalau depan diri dulu baru mimpi ya Hitungannya detik. Speed kita 80, 120, lubang di depan. Dan lubang kalau nggak salah Om ya, selama diameternya masih selebar lubang helm, speednya makin kencang tuh nggak begitu berasa. Kalau speednya 20 baru tingkat kelahar tinggal usia udah. Nah jadi ini dia nih. Ini kenapa saya minta bonceng mulu. Ini contoh yang salah.
Ini contoh yang salah. Yang idealnya gimana? Posisikan posisi duduk om seperti ini, nggak terbuka. Boleh. Kalau memang jalan ring roadnya kosong, aman boleh. Buat relaksasi. Tapi begitu di depan melihat jalan macet, satukan distribusi bobot tubuh, tangan sombong. Nah ini idealnya agak maju, ya, kempit. Iya. Oh itu rem tangannya mundurin dikit bisa. Ini rem tangannya maju. Aduh, dosa. Ya, Tapi berasa ya. semua apa tadi? Nah ini posisinya ini dia tidak terlalu mundur. Om, walaupun hitungannya senti, tapi dia berasa. Nah ini posisi yang tadi Mam saya bilang, kalau dia seperti ini, Pak Ketua maaf ya. Kalau posisinya seperti ini, boleh jalan ring road, karena hanya lurus. Tapi begitu jalan macet, dia harus kerjasama antara di sini sama di sini. Jangan di persenewan kita, repot. Jadi bisa di sini. Nah ini dia. Tanki boleh. Nah tanki lebih banyak motor sport ya. Kalau tanki lebih banyak motor sport. Tapi kalau motor adventure kayak gini, ini posisi seperti ini aja. Ini dia. Pak, yang ikut teman kantor, baru kenal. Taruh tas di tengah. Taruh tas di tengah. Karena kalau nggak taruh setengah, kita nggak nyaman. Kayak rasa gimana gitu. Pak ada paham dah pokoknya. Nah ini dia. Nah ini kalau udah seperti ini distribusi bobot tubuh nyatu om. Boleh nggak dia lepas dari cengkeraman kita? Boleh. Kalau jalannya ring road, udah lepas. Apalagi sekarang udah ada intercom, komunikasi gampang. Teriak-teriak. Ini dia idealnya om. Kempit, jadi bukan selamanya dibuka. Boleh nggak dia main HP? Boleh sesekali ngecek, entah ngecek anak segala macam. Tapi kondisi jalan ring road, ya enak om duduk, turun om. Ayo turunnya kita lihat, itu benar loh. Oke turun. Nanya dong. Om siapa namanya? Saiful, Om Saiful boleh duduk? Saya minta saksi satu lagi, Om boleh ke depan? Nah ini deh. Monggo silakan duduk. Tegakin motornya. Berat ya? Dapat? Standarnya naikin. Ini agak berat sebenarnya. Kalau yang ini ganti aja kecil lagi. Om kalau pegang gini ya. Tuh. Om hanya goyangin kiri kanan. Dapat nggak? Oke ya. Saksi saya ada dua nih. Saksi saya ada dua. Om jangan rubah ya. Ikutin saya, lemesin badannya aja. Mas. Agak maju boleh. Tahan ya, jangan rubah ya. Itu gemeteran tuh. Kuat om? Kuat. Nah, iya, pegang dua jari. Sebelum saya mulai, Om, ini saya tadi merancangnya dengan ngambil contoh di jalan raya. Sekarang saya mau tanya, ada nggak setting postur seperti ini? Ada. Di jalan raya, bukan kita ya, di jalan raya. Ada. Banyak Ya. Ini biasanya Gojek online yang udah capek di jalan, jenuh, mau istirahat, takut kehilangan order, rata-rata seperti ini. Pahanya ada yang lihat nggak kebuka? Ada. Tangannya tidak siap alias ke bawah. Ya. Ini pun nggak sejajar. Nanti saya akan jawab. Dah. Sekarang dengan Om siapa? Iya, tambahin bonusnya. Ya. Om Fian, sekarang kita goyang kanan kiri. Om jangan dilawan, Om ikutin aja goyangannya. Om rasain, enak nggak berasanya? 3, 2, 1, rasain Om beratnya. Oke, dapat. Tahan ya. Tidur nih. Oh, baik banget. Itu madam loh. Nah, sekarang posisi duduk Om, nyamannya gimana? Maju mundur, dah, oke, kempit full. Bikin agak sombong, sip, oke. Dagu rata, pandang ke depan, dah. Yuk, kita makan dulu, kopi dulu ya. Oke, sekarang Om sama kayak tadi, pandang ke depan, relax, ikutin, coba. Bedanya di mana Om? Agak berat, oke, lagi, terus. Agak berat ya? Oke. Goyangin lagi terus sampai sore. Jadi gini Om.
Thank you. Terima kasih banyak. Makasih applause dulu dong semuanya. Maksud dari cerita ini apa? Begitu Anda duduk di atas motor, distribusi bobot tubuh nggak nyatu ke motor, itu yang duduk hanya pantat. Kalau Anda posisi duduk seperti itu bawa motor bebek, itu angkot ngerem tiba-tiba, Anda ngerem merosot ke depan. Yang benar yang kedua, satu kan distribusi bobot tubuh. Ini dia. Om, lebih berat tadi ya, mana yang goyang? Lebih berat ya? Lebih berat. Karena distribusi bobot tubuh menyatu di atas motor. Tapi begitu seperti ini, enteng Om ya? Yang digoyang hanya berat motor dan pantat. Secara kesiapan kita kalau ada apa-apa, nggak ada siap-siapnya begini, orang hanya pantat, enteng tadi Om ya? Tapi begitu seperti ini, simpel loh. Hanya gara-gara paha dalam dikempit, distribusi bobot tubuh nyatu, lebih berat. Bener Jal? Bener. Kan tadi malam Om bilang kalau di bawah 30 km per jam miring gini. Iya. Tapi kalau di atas Jaya. ikutin. Iya. Beberapa kali saya kalau tikungannya muter bulat itu kadang suka Keluar. motor speed buka kaki kiri. Ah. Misalnya tikung kiri. Ah. Itu valid nggak untuk motor adventure? Enggak. Yang penting peruntukan bannya harus hafal dulu. Kita gantinya ban pacul di bawah rebah aspal, hilang gripnya. Satu, kedua, fungsi dari bukanya si kaki apa sih? Kecepatan kita terlalu tinggi, kita pengen nikungnya dapat. Kasih beban lebih banyak lah Kanan. arah nikung. MotoGP bukan gaya. MotoGP bukan gaya dia turun kaki, bukan. Kecepatan dia masuk tikungan 160 Om. Kita yang 80 aja kelempengan di puncak. Dia 180 masuk tikungan. Dia tekan dengan badan, nggak dapet. Dulu patokannya ini ya, sekarang ini patokannya. Kenapa? Teknologinya udah makin gila. Makanya dia buka kaki, pantat dia maju ke sini. Dia tekan semua ke depan, dia buka kaki kiri, biar ngikut nih. Motor arah kaki dibuka. Nah datang kita, timbang kecepatan 30 masuk tikungan pakai buka kaki. Iya. Mana sih? Mesti foto. Iya. Bener. Teknik kenapa ya? Teknik. Memang dia menekan kecepatan tinggi, nggak akan bisa nikung Om. Anda udah lakukan engine brake, nggak ada yang namanya masuk tikungan, speednya tambah, nggak ada. Makanya saya bilang tadi, slow in, fast out. Kalau pembalap, fast in, fast out. Begitu masuk tikungan dia udah rem depan, engine brake, buka tikungannya. Begitu mau masuk, apa tadi malam? Titik apek ya? Titik apek tengah ya kan? Itu udah dibuka. Dibuka pun diurut, bukan di sekaligus. Kalau sekaligus, belakang akan sliding jatuh. Makanya di tikungan 180 tadi ya, tikungan di MotoGP, rata-rata ini yang habis. Valentino Rossi udah tinggal 5 lap, hati-hati. GoPro-nya lihat ini udah keriting. Udah nggak akan napak. Dia kurangnya tuh tikungan. Loh, apa hubungannya dunia balap dengan kita? Kita ini kecepatan masih pelan udah buka kaki. Boleh Om, tapi sebenarnya fungsi dari buka kaki tadi itu memindahkan berat badan ke arah tikungan untuk dia bisa nikung. Makanya kalau di puncak kan ada yang kenceng nih Ada lagi, nah kalau motor yes. Tadi yang masalah tadi bilang kalau nikung jangan ngerem. Iya. Sekarang itu lagi latihan nih, self braking. Cuman kalau belakang itu kok suka ini, tapi kalau depan enggak. Memang kalau lagi turn itu memang bagusnya main. Harusnya enggak. Begitu Anda masuk tikungan, izin kita bikin ilustrasinya Bang Ekun terakhir. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Lagi hari. Oh bisa nggak saya buat cerita Bang Epit yang baju kuning itu sebuah tikungan. Di sini saya gigi 6 ya. Udah mendekati kerucut pertama ini udah 5, 4, 3. Wah masih kekencangan. Break 2 udah arah nikung. Jadi di sini udah bersih nggak ada ngerem. Di sini udah bersih nggak ada ngerem. Pasti nggak denger tuh. Di sini bersih nggak ada ngerem. Tinggal dorong sisa pemepet. Nah yang jadi masalah. Mama lagi piknik itu. Oh masih merasa kurang. Enggak, saya sekarang justru lagi latihan di tikungan ngerem. Oh jangan. Jangan. Menarik, bagus, nggak apa-apa. Om, ini hanya ini Om yang nempel di aspal. Kalau Om lagi rebah,
Makanya nggak bingung, makanya nggak kaget begitu dia nikung belakangnya gocel. Satu, PSI Om berapa? Ini banyak kecil profilnya ya. Nah, makanya saya bilang boleh nggak masuk tikungan, tergantung bannya. Kalau kontur dia buat dual purpose agak tegak sedikit. Kalau Sinko nggak apa-apa. Kalau bisa sih modul ini agak panjang kita jelasin ya Om. Kalau Biar yang dua mencret bestseller megang. nggak Jelas bukan merah. Itu profil yang nempel di aspal. Kalau kita mau rebahin lagi boleh. Kalau memang peruntukannya naked. Tapi ini dual purpose. Yang memang jujur ya, saya udah semua kendaraan udah coba. Yang paling enak memang dual purpose. Mau jalan rusak kita anteng badan, mau jalan lurus masih bisa, tinggal ketekep. Jadi cuman kadang-kadang sombong. Ban gua Sinko, lengket. Enggak, udah bener. Tinggal sponsor berarti ya. Ya tadi udah bener, Sinkonya udah bener, cuman tinggal titik breakingnya. Jangan lakukan pengereman saat besi tikungan. Pengen ngetes tikungan sekali. Jangan Om, pasti akan geser. Agak alay. Se-ABS-nya, dia pasti kan ada waktu nyengkrem ya. Dia lepas, nyengkrem. Begitu nyengkrem profil samping ban hanya dikit, akan glosor. Satu, kedua. Belakang aja, belakang yang leser, Iya. depan enggak, depan Iya. pelan, bukan. Karena tadi posisi ribonnya belakang nggak selembut depan Om. Kenapa belakang nggak selembut depan? Karena belakang buat bobot pembonceng tadi. Nih ya, ini saya nggak pakai tenaga banyak nih, saya rem. Tuh, ini nggak pakai tenaga banyak nih. Sekarang ini saya tekan, berat Om. Tuh, karena memang belakang diciptakan untuk satu jok lagi adalah si pembonceng. Diciptakan ini buat si bagasi. Jadi belakang tuh udah pasti akan ampul-ampulan. Satu lagi Om, yang namanya shock breaker belakang ada namanya bosing nggak? Perawatan bosing pernah kepikiran sama kita? Nggak pernah. Pernah lihat bosing? nggak tahu. Bosing karet yang ada di antara area shock. Oh, busing. Busing. Yes. Karet Itu nggak bosing, pernah. karet bosing. Karet bosing itu nggak pernah kita pakai. Enak apa megang? Santai aja, saya nyari nih tadi. Biasa ada gitu. Ada Om Dakojan. Om Dakojan? Dakojan lagi Pak. Berapa? Om tambahan Dan aja. Jadi ya tadi lanjutin pertanyaannya ya, yang rem depan pas tikungan gitu, pas on road. Kadang tuh kalau kita kalau saya agak gantung dikit remnya itu dia shock breakernya itu dia nggak ngepop ke atas gitu, jadi masih stabil. Cuman kalau saya benar-benar posting itu saya lepas, si V-Strom itu kan shocknya kan rigonya cepat langsung naik, jadi kayak agak kurang stabil gitu. Nah itu sebenarnya kita boleh ngerem dikit nggak gitu sih di depan supaya kalau pas masuk tikungan ya? Iya. Kalau pas titik APK itu nggak boleh. Titik APK, tapi menuju titik APK masih boleh, habis itu lepas. Om, ketika Om melakukan engine brake, gak usah rem ya. Ketika Om melakukan engine brake, itu shock depan turun Om. Dek, dia balik lagi. Kompres. Tapi begitu Om ngerem, walaupun sedikit, itu masih akan main. Begitu dia turun, dia naik, Om ngelimbung di tikungan. Iya. iya Om, makanya kadang masih saya penjat remnya. Lepas. Oh, lepas. Proses analogi yang tadi di depan, begitu udah masuk titik tikungan, buletin. Ikutin arah tikungan dengan badan. Wah, enak banget Om. Enak banget. Seperempat keluar titik apek, buka halus. Ini ya Pak kita. Coba. Yes. Dan aja dong, ayo. Misalnya tikungan turun nih, tapi kan di gunung banyak tuh tikungan tajam gitu. Itu gimana? Kan kalau misalnya masalah ngerem, nyipek begitu kita turun nih, agak jangan dikit tikungan lagi. Itu main gigi, naik gigi langsung main engine brake naik gigi atau gimana Om? Yang pertama Om harus paham lingkungannya. Kadang-kadang kita pede karena pede skill kita, tapi dari arah berlawanan itu motor yang sama, apalagi akamsi yang lewat. Akamsi di daerah tersebut itu seenak-enaknya Om. Nggak usah jauh-jauh, pada larang jalan turun lanjut gitu aja, akamsinya udah. Nah itu bukan yang ngobrol. Gosok depannya Flores. Berangkat. Berangkat agak bawa motornya biar enak tikung. Jadi Flores. Bisa Om, itu bisa. Yang penting apa? Tadi pas masuk tikungan engine brake, udah ketemu tegak dikit, gas lagi. Terus begitu masuk tikungan engine brake. Jangan pernah masuk tikungan kita nggak lakukan engine brake atau nggak perlambatan, itu akan ngelebar. Pasti akan ngelebar. Namanya masuk tikungan ada perlambatan. Sekarang kita taruhan deh. Jet darat ada dua, MotoGP sama F1. Lihat, ada nggak Dia masuk tikungan nggak ngerem? Nggak ada Om. Oh oke lah dia nggak ngerem, tapi dia engine brake. Nggak ada yang masuk tikungan tetap gigi 6, gigi 5, bablas lah.
Satu hal lagi, begitu masuk tikungan Om harus ada paham out in out. Ini yang kuning nih saya anggap tikungan. Ini yang ini saya anggap tikungan. Dan saya udah kencang sekitar 120. Kalau Om masuk tengah sini, ini namanya in. Keluarnya out. Yang Om lakukan tadi enak tuh, jalan turunan pegunungan. Tapi Om nggak hafal racing line. Nah yang benar adalah agak melebar, pastikan belakang aman, nggak ada objek lain. Om agak melebar. Agak melebar. Masuknya apa? Masuknya udah ke tengah. In. Out, in. Tapi kalau Om masuk dari sini, itu pasti akan melebar ke sana. Dari mana? Ya ini. Dari jarak radius setir. Apalagi nekat. Aduh, dia punya nekat itu dikit banget Om. Segini aja udah nggak bisa belok. Makanya dia punya tikungan tuh dia outin dulu. Dia outin dulu, biar kesini dapat. Nah jadi jalan kayak tadi enak, tapi mainkan racing line-nya. Out, in, out. Jangan in pasti akan keluar. Kayak kemarin ada beberapa tikungan ya, yang tanjakannya patah gini dan miring ya. Itu saya ngambil dari luar. Saya di luar, tapi saya udah scan dulu, aman, ambil di luar. Kalau Om ngambil di dalam, itu negatifnya derajat aspal itu berat banget Om. Apalagi kita bawa boncengan, itu berat banget. Kebayang kayak yang begini? Itu kalau ambil dari sisi in, itu berat. Karena apa? Aspalnya miring kan, negatif kan. Ambil dari luar, tusuknya ke in lagi, dalam lagi. Tanya dong. Yes, jadi Direkomendasikan nggak? Kan saya sering jalan juga sama istri. Kalau istri kan suka panas pantatnya, jadi kadang-kadang berdiri pada saat kita jalan. Tapi saya selalu bilang kalau mau berdiri kasih tahu dan harus jalan lurus, harus posisi aman. Direkomendasikan nggak? masuk Om, masuk. Teori itu masuk Om. Jadi untuk para boncenger, boleh ikut saya? Dengerin boncenger. Jadi untuk yang boncenger boleh kok, itu boleh. Tapi benar yang Om bilang. Oke, kita naik. Hati-hati, kalau salah banyak yang nyorakin. Iya benar lagi. Ayo siap naik. Oh iya gitu. Mereka lepas dulu. Nggak pede deh, nggak pede. Nah ini dia. Kalau dia mau berdiri boleh Om, tapi sebisa mungkin pahanya masih di area kita. Om coba berdiri, berdiri. Nah ini masih di sini nih areanya. Tempelin ke badan kita. Kalau dia agak ke belakang, takutnya kita sentak tiba-tiba. Oh, iya, Atau kaget. kondisi jalan yang lubang tiba-tiba. Nah jadi ini kedepanin aja. Udah. Nah tujuan dari ini apa? Relaksasi peredaran darah Om. Relaksasi peredaran darah. Begitu udah nyaman, duduk lagi Om. Nah untuk yang bawa motor gimana? Yang bawa motor kalau agak diri kan si yang bonceng kan agak takut ya. Begini aja Om. Tuh. Iya. Tapi jalannya ring road ya, Iya. kosong udah. Betul. Ini peredaran darahnya endless. Peredaran darah enak Om. Tapi kalau kita sendiri kemarin ada saya lihat tuh warna merah, itu yang helm putih punya siapa? Ada warna Asa. mana asa? Ngopi di bawah. Oh ngopi di bawah. Dia banyak main diri. Iya, dia kemarinnya ketemu saya di Sudirman dulu. Dia banyak main diri. Coba cek ya. Ada bisu. Tapi benar. Itu lagi. Om, secara Om berdiri, ini titik keseimbangan kita udah paling benar ini Om. Ini udah paling benar. Tapi kalau Om duduk begitu Om tumpah, Om akan berat nahan beratnya motor. Jadi balik lagi, kalau posisi dia berdiri itu udah paling enak, apalagi kalau jalan gravel. Nah, pertanyaannya saya tambah Om. Begitu ada jalan berlubang, kita sadar, kita reminder dia dari intercom. Dia akan angkat pantat, kempit paha saya, kempit, angkat pantatnya dikit, turun lagi. Jadi kalau jalan berlubang, yang belakang tuh boleh angkat dikit. Biar apa? Biar di sini nggak kemakan Om. Langsung takbir. Iya. Tapi kalau kita sadar itu ada lubang ya, dan kita nggak bisa hindarin, angkat dah. Biar posisi pantat dia tidak kehantam dengan shock breaker belakang kita. Oh, berarti tinggal direkomendasikan karena istri saya kalau kan pakai box, dia suka nyentil ke belakang sampai berdiri. Kalau ring-road boleh Om. Oh, gitu. Tapi kalau jalannya udah jalan macet, kerjasamanya satukan distribusi bobot tubuh tadi. Karena tadi ada saksi, begitu digoyang sendiri aja, itu enteng. Begitu dia kempit, itu berat. Kalau berdua, ini dia di posisinya. Ya, sip. Thank you bro. Siap. Tadi Mas Ali ada komentar. Ini udah tidur. Udah biji Om. Thank you. Siap. Tadi ditanyakan soal lingkungan ya. Kebiasaan saya Om, biasanya selalu nyalain dulu kan. Saya jadi tahu di depan tuh seperti apa, lingkungannya separah apa. Jadi kayak
ngintip aja dikit, rem depan selalu 1 jari, karena kan pasti low speed ya, gigi 1, gigi 2, naik turun, engine brake. Nah, apakah dengan teknologi itu kan membantu? Apakah itu ada tips tertentu agar tidak terpaku pada Google Pro? Tapi kalau di saya selalu nyalain Sherlock, lokasi seperti apa, mau lihat titik nyalipnya di mana, kalau ada mobil, depan lurus nih, siap-siap. Maksudnya itu ada tips tertentu nggak agar bisa lebih optimal dan tidak berbahaya gitu? Om, ini pemakaian Google Maps sebenarnya butuh nggak butuh itu sangat ngebantu. Butuh nggak butuh itu sangat membantu. Contoh paling gampang, misalkan area puncak itu kan buka tutup, di kita merah, kita bisa kasih option lain. Oh, Hanjawar puncak 2 kosong nih. Ngerti dong, belok. Itu sangat membantu. Tinggal penempatan HP-nya yang bikin ideal posisi mata tidak terlalu jauh untuk balik lagi ke depan tujuan. Nah, kalau sini udah sejajar antara pandang. Ini kan nggak nyampe 5 detik om kita cek. Persekian detik depan lagi, persekian detik depan lagi. Syukur-syukur dia pakai intercom, itu ada suara yang mengarahkan dia. Itu sangat membantu banget. Tinggal baik lagi apa penempatannya. Dibilang sah nggak? Sah nggak sah sebenarnya nggak boleh. Tapi itu kebutuhan tergantung kita. Anak kecil boleh nggak main pisau? Boleh aja. Nggak boleh karena dia belum mengerti itu fungsinya apa. Tahu dia main sama teman-temannya gini-gini. Kalau udah ngerti boleh. Buat ngiris bawang bisa, buat ngiris daging bisa. Jadi apa? Tergantung kebutuhan dan kita udah terampil di atas motor. Begitu kita udah terampil, bisa kita manfaatkan malah media teknologi ini. Dapat ya? Udah benar hidupnya om. Udah benar hidupnya. Udah benar. Ada lagi? Yes. Bukan nanya, cuman nemesis kita itu nyasar ya. Nyasar U-turn di kampung. Jalannya biasanya kan aja itu. Yes, benar. Ya kan? Benar. Kalau dipatahin Nggak dapat. Bukan nggak dapat om, lebih serem. Iya. Bebannya langsung ke kanan atau ke kiri, kan? Nggak di badan kagak dapat. Boncengan mau box. Nah, tipsnya gimana tuh om? Turunkan boncengnya. Harus turun. Turun bu. Jadi itu pentingnya om. Habis ini. Untung kalau ngomong depan mata lo. Itu sebenarnya om, kalau di balap bilangnya apa? Navigator ya? Itu sebenarnya navigator. Jujur saya pakai GPX itu yang bantu istri. Istri itu navigator sebenarnya. Navigator kita. Jujur saya banyak hilaf kondisi jalan. Macet. Oh iya. Suka nggak ngeblank di jalan ngelamun, ngantuk? Ada om, kita nggak munafik. Cuma kita mau ngabarin teman gengsi. Gas, oke gas. Udah ngantuk. Istri itu navigator kita. GPX kemarin yang megang dia kanan depan. Andai pun dia ada salah putar balik, dia harus turun, dia bantu dorongin. Dia bantu dorong secara manual. Andai pun dia nggak mau bantu, lakukan yang tadi om. Kita mundurin manual. Ada box, majunya pakai gigi 1, mundur lagi. Memang turun. Kalau dipaksain yang udah-udah, perjalanan kita masih 3-4 jam lagi, fisik kita habis. Dia minta support. Saya mau turun nggak boleh. Training hari ini jadi perdebatan di rumah. Hati-hati. Oke, ada lagi? Ada? Ayo, biar seru. Yes. Semalam memang kita mau Namanya siapa? Kenalin dulu dong. Udah. yang buat tips buat nanjak di jalan berbatu itu. Nah, sama licin. Om, ini kita pulang ada beberapa titik yang memang batu ya. Scanning yang utama. Kedua, throttle jangan putus. Isi momentum terus. Karena kalau di tengah tanjakan momentum udah berhenti, itu untuk start mulai lagi dia akan terjadi apa? Sliding, nggak jalan. Kemarin saya kejadian, begitu tanjakan saya mau pindahin dia ke mode yang lebih tinggi mode-nya, dia harus berhenti dulu kan. Begitu mau start jalan nggak dapet. Karena start awal tanjakan itu momentumnya bikin sliding roda belakang. Apalagi nih batu lumut dan berair kan. Momentumnya jangan putus. Momentum isi terus, mau ke kanan, mau ke kiri, scanning depan, scanning, jangan putus. Kalau anda pun putus berhenti, bikin dia agak rata sedikit, tarik nafas. Om, kita penikmat sekali lagi. Kopling ambil setengah. Saya belum tahu nih, torsinya segede apa nih. Belum tahu, kadang-kadang ada yang dilepas full, hanya biasa jalan. Tapi ada yang dilepas
setengah, dia torsinya udah gede banget ya, minta ditahan setengah. Nah ini saya belum tahu nih torsinya seperti apa. Nanti saya coba di sini nih, dengan low speed torsi dia akan kebaca sama saya. Jadi usahakan kopling bikin setengah, rem depan lupain, karena kita masih punya 2, kopling sama rem belakang. Begitupun Om di tengah stuck nih, lepas koplingnya rem belakang injak buat rem tangan kita ibaratnya mobil. Udah, scanning dulu kanan kiri, aman kan ya untuk maju. Kalau nggak aman, cari jalur, pindahin, turun dari motor, majuin aja pelan-pelan. Cari ke jalur yang aman. Syukur-syukur dapat yang ngegot, agak panjang ngerel, masukin. Karena biasanya kalau di luar got itu lebih licin gravel batunya. Cuma kalau udah ada gotnya tipis, itu ban akan ngikut terus aja, dongkrak. PSI kayaknya agak susah dianjurin sekarang. Kenapa? Di luar tambal ban atau mompa, takutnya kita lupa. Jadi yang main skill kita aja. Habis ini, Om Wahyu, habis ini kita keluarnya bareng atau masing-masing? Jangan banyak-banyak, 2, 3, 4. 2, 3, 4 motor, saya akan berhenti di titik yang rawan. Di situ akan saya coba bantu. Persis kayak break kemarin juga gitu. Saya akan maju duluan, mungkin saya akan dibantu sama Epit, maju. Begitu ada titik rawan, saya akan stay di situ. Di situ saya akan coba kasih feedback sedikit. Ya, aman ya. Tenang. Selama ada Wahyu, kita akan ngomong terus. Aman. Ini bahaya loh, ibu udah nanya. Wah, samperin loh. Kapan arisan? Ini jalur Belanda nih Kesannya nih kalau jadi boncengan kalau kesannya. Mau nanya Om, kan kita sering boncengan ya, ini tentang boncengan ya. Dan kurang Mic-nya nggak dapet. Enggak, harusnya nggak nyampe. Nggak dapet. Itu maksudnya dapat. Ini tentang boncengers ya. Jadi kalau kita di jalur yang treknya parah itu ya, basah. Nah, tips buat boncenger nih biar aman, nyaman dan nggak ngebebanin si apa? Rider. Ngerti ya, Pak? Di rumah aja. Kita jalan kaki. Di rumah aja, gak usah ikut. Tanpa turun dan tanpa jatuh. Di rumah tidur. Ini jawabannya sebenarnya balik lagi ke suaminya. Kenapa balik lagi ke suaminya? Dia yakin nggak dengan handicap yang dilewatin? Kalau dia yakin itu pasti akan terus jalan. Yakin dalam hal apa? Dia nggak familiar main jalan berbatu. Hati-hati. Nggak familiar jalan berbatu. Begitu ada stuck nggak yakin, turunkan dulu sebentar. Yang penting maju jalan aman, naik lagi. Karena kemarin saya juga ngerasain beberapa kali, bahkan Wahyu juga ngerasain istrinya turun, begitu ada tanjakan gak yakin, baru naik lagi. Om, yang kita cegah dalam off-road adalah sisi trauma. Ya, kalau kerusakan bisa diganti dengan rupiah, tapi kalau sisi trauma tadi, udah. Besok-besok ada brosur ini, kemarin gue jatuh, itu dia. Makanya di sini Om Wahyu kemarin udah cek lokasi yang bener-bener mau belajar matengin teknik nakal, ayo kita matengin. Kita cari hari yang enjoy aja. Nah jadi jawaban dari ibu tadi adalah kalau beliau tidak yakin, nggak apa-apa kita turun. Karena impact yang paling parah ketika jatuh, yang belakang tuh mental lebih cepat dibanding depan. Kalau depan masih ada pegangan ini Om. Kalau yang belakang itu nggak ada pegangan. Paling pegangan pundak suami ke bawah. Biasanya gitu. Pak, nanya lagi Pak. Yes. Pak ini nggak apa-apa ya? Harus Pak. Nggak dikasih repot gitu. Misalnya nih kan kalau seandainya posisi ini suami kan kakinya di bawah nih dua-duanya. Nah yang bonceng ini mundur atau gimana? Jepit. Tapi kalau jalan ring road kosong panjang itu boleh relax agak ke belakang nyandar. Becek kemarin itu. Oh becek harus ke depan. Depan ini jepit, paha dalam jepit ke pahanya suami, kepit. Kenapa? Biar distribusi bobot tubuhnya kita ngikut suami. Walaupun kakinya, dia kan kakinya lagi wing. Nggak apa-apa. Kepit di sininya aja berarti kan. Nggak keganggu ya? Nggak keganggu. Tapi tergantung suaminya sih. Nggak suaminya no. Aldi, yes. Ini gua. Penjelasan. Ini ujungnya gua nggak ditransfer ini. Ada lagi? Kalau dibantu. Ada lagi? Monggo silakan. Ini hari ini hari pembulian di suami sama istri. Boleh.
Nah, cukup ada lah. couple yang mau duduk di sini biar lebih dapat untuk teman-teman semua ibu-ibu, ada couple yang mau duduk di sini.